Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, kita bisa recording, ketemu via video pembelajaran lagi. Karena request dari mahasiswa juga agar bisa diputar berkali-kali gitu ya. Karena saya tahu kesempatannya mungkin sambil kuliah sambil kerja, ya kan? Tuh. Mohon maaf jika nanti selama penjelasan, misalkan ada yang kurang jelas, langsung bisa chat di grup bertanya perihal apa yang sudah saya jelaskan. Begitu ya. Baik, sebelumnya saya share materi yang perihal path analysis dulu, karena ini adalah make up class-nya ya. Oke. Oke, path analysis memakai SPSS ya. Sebelumnya Bu Hanif pakai buku yang mana? Saya ada beberapa buku, namun saya lagi prefer menggunakan buku dari Insinyur Sofyan Siregar MM. Ini dia bukunya. Kalau misalkan mahasiswa berkenan untuk membeli, karena ini analisis multivariat berfungsinya tidak hanya untuk semester ini, tapi nanti ketika kalian skripsi juga sangat membantu sekali. Lalu saya juga punya buku dari Dr. Gendro Wiono. Ini ya. Nah, kalau yang tadi itu perhitungannya manual dan SPSS. Oke, tapi kalau yang punya Dr. Gendro itu SPSS dan PLS. Nanti selanjutnya kita bisa pakai ini. Gitu ya. Oke, sebelumnya seperti yang saya jelaskan dulu, apa sih path analysis atau analisis jalur? Sebenarnya dikembangkan pertama kali pada tahun 1934. Kita belum lahir, orang-orang dulu sudah pintar ya. Sudah pintar dan mereka mengembangkan suatu alat, suatu metode yang tujuannya untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari seperangkat variabel penyebab atau variabel eksogenus terhadap seperangkat variabel akibat atau endogenus. Nah, kegunaannya untuk mengetahui hubungan struktural antara variabel eksogen yang mempengaruhi dan terhadap variabel endogen yang dipengaruhi. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total dari variabel endogen terhadap variabel eksogen. Lah, seperti ini gambarannya analisis jalur ya. Ada beberapa variabel-variabel yang kalian harus tahu ketika kita mempelajari path analysis sebelum kita menggunakan tools SPSS, PLS, dan ataupun perhitungan langsung. Itu hanya toolsnya ya, toolsnya saja. Tapi kalian harus tahu ini dulu basically-nya. Dan harapan saya kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Muflis bagaimana untuk deskriptif dan sebagainya. Saya tidak akan mengulang lagi gitu ya. Analisis jalur untuk menganalisis pengaruh langsung atau direct effect dan pengaruh langsung atau indirect effect. Variabel-variabelnya apa saja? Yang pertama, kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, ini dia. Ya, gambar yang pertama yang di atas ada variabel eksogen atau variabel bebas. Lalu ada variabel endogen. Lalu ada variabel endogen juga yang di dalam kurungnya ada intervening atau mediator. Lalu ada error. Ini yang kalian harus pahami dulu. Apa itu eksogen atau variabel eksogen? Bisa disebut juga dengan variabel bebas. Nama juga bebas ya. Jadi tidak terikat. Lagi jumlah, gitu lah bahasanya. Ini variabel jumlah, variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Jadi variabel jumlah ini yang mempengaruhi orang lain mempengaruhi variabel endogen. Jadi kalau digambar itu terlihat variabel yang menuju ke endogen ini ya, yang warna orange ini ya. Kalau misalkan kalian lihat ada variabel eksogen bebas yang punya panah keluar ya. Dia mempengaruhi variabel-variabel endogennya. Nah, endogen itu variabel terikat. Lah ini mungkin lebih sudah dijelaskan ya sebelumnya oleh Pak Muflis. Saya hanya mengulang sedikit saja yang mudah dimengerti saja. Adalah variabel yang dipengaruhi oleh eksogen. Jadi variabel endogen 1, variabel endogen 2 itu pasti dianya memperoleh panah, pengaruh dari eksogennya. Kalau misalkan kalian lihat di sini,
endogen 2 atau yang disebut variabel terikat 2 itu punya 2 panah ya. Ada 2 variabel yang memanah dia gitu. Ya, memanah dia bahasanya. Memanah dia. Nah, oleh karena itu pasti salah satunya, karena salah satunya juga dipengaruhi oleh variabel bebas, maka kita bisa lihat endogen 1 adalah intervening atau mediator. Oke, intervening itu sama dengan mediator. Beda lagi dengan kalau intervening itu bisa disebut dengan mediator ya, atau sebutannya mediator. Mediator berarti yang memedia ya, memediasi gitu ya. Jadi variabel yang mengatarai atau memediasi hubungan variabel eksogen dan endogen. Beda lagi nanti dengan moderasi gitu ya. Lah nanti saya akan kirim juga perihal moderasi nanti di hari Kamis. Jadi hari ini kita fokus yang intervening dulu ya. Lah intervening itu endogen juga, yaitu variabel endogen juga gitu loh. Ya, dia variabel bebas tapi juga merupakan variabel terikat untuk variabel eksogen gitu. Ya, karena dia di tengah-tengah gitu ya. Gampangannya nih memediasi antara eksogen dan endogen. Dan ada lagi namanya, kalau misalkan kalian tahu, ini ada error 1 dan error 2. Apa itu sebenarnya error? Adalah variabel yang mempengaruhi suatu model regresi. Ya, variabel error selalu mengarah ke variabel endogennya. Nah, jumlah variabel error itu adalah pasti sama dengan banyaknya jumlah variabel endogen atau variabel terikat atau endogen intervening. Endogen intervening juga pasti memiliki error. Gitu ya. Seperti kalian bisa lihat di sini, misalkan kita punya eksogen 1, eksogen 2, eksogen 3, atau X1, X2, dan X3, dan memiliki Y di tengahnya, yaitu 1 dan Z di belakang adalah variabel eksogen endogen 2, maka variabel errornya ada di interveningnya, yaitu endogen 1 atau dengan variabel intervening, dan ada error 2 di endogen 2 atau variabel Z. Gitu ya. Oke. Lalu kita akan membahas koefisien. Apalagi itu Bu? Ya, koefisien itu sebenarnya besaran ya. Jadi besaran. Nah, besaran. Koefisien jalur atau koefisien regresi kita sebut dengan P1, P2 dan seterusnya merupakan koefisien yang berada di antara pengaruh suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan koefisien jalur residual atau PE1, PE2 itu adalah koefisien yang berada di antara pengaruh antara variabel errornya terhadap variabel endogennya. Ya, kalau misalkan di sini kalian dilihat di gambar sini ada P1 dan P2, ya, dan seterusnya ada P3 juga di sini karena memang ada hubungan X1 mempengaruhi X2, begitu kan, lalu X1 mempengaruhi Y, dan juga X1 dan X2 X1 mempengaruhi X1 mempengaruhi Y dimediasi oleh X2. Lalu juga di antara error ini ya ada namanya koefisien jalur residual. Nah, lalu persamaan regresinya. Analisis jalur memiliki lebih dari satu persamaan regresi, ya, lebih dari satu. Kalau misalkan dilihat dari yang sini, kalau misalkan kalian lihat persamaan pertama, pasti kalian bisa lihat bahwa X2, kalian lihat di sini yang warna kuning, X2 adalah koefisien 1 atau P1, koefisien P1X1 ditambah dari error 1. Lalu persamaan 2 amendalah P2X2 begini ditambah PX, ini kalau Y kan ya, Y yang menuju Y adalah ada 2 panah, berarti otomatis ada 2 panah ini, P2X1, P2 dari pengaruh eksogen X1, P2 dari endogen X2 atau eksogen X2 ditambah oleh error 2. Banyaknya persamaan regresi tergantung berapa banyak variabel endogen atau variabel yang dituju oleh arah panah, ya kan? Baik variabel endogen terikat dan variabel endogen interveningnya. Misal jika variabel endogennya ada 2, misalkan ya,
variabel endogennya ada 2, maka banyaknya persamaan rekursi ada 2 persamaan. Jika variabel endogennya 3, maka persamaannya juga ada 3. Nah, setiap variabel endogen juga dipengaruhi oleh variabel error. Jangan lupa itu, error tetap harus ada. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh saja. Kalau misalkan kita lihat ada, ini jelimet sekali ya Bu, tapi inilah kalau misalkan kalian tahu, inilah penelitian sosial itu kebanyakan seperti ini gitu. Jadi banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Maka dari itu kadang-kadang kita butuh scope yang harus dikotakan dulu gitu, agar apa tidak terlalu kemana-mana. Maka penelitian itu tidak bisa terus kita meneliti apa namanya, pasti banyak variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi begitu kan. Tapi fokusnya kemana gitu. Nah, misalkan contohnya nih, jumlah persamaan jalur di sini ada 5 ya. 5 di mana jumlah variabel endogennya yang dituju adalah C. Ya, kalau misalnya dilihat C, D, E, F, G ya. Berarti jumlah errornya pasti ada 5 nih. E1, E2, E3, E4, dan E5. Langkah pertama yang harus dilakukan, masukkan variabel ke dalam persamaan. Nah, kita lihat dulu. Endogen yang pertama, C. C itu dipengaruhi oleh apa? Variabel apa? C dipengaruhi oleh variabel A. Dan apa pasti? Dan error 1. Maka C sama dengan A plus error 1. D bagaimana kalau D? D itu dipengaruhi oleh B. Oleh B ya. D dipengaruhi oleh B. Jadi otomatis D adalah B ditambah error 2. Dan seterusnya. Contoh F. F itu ada berapa panah yang menembak F? Nah, menembak F bahasanya begitu ya. F itu ada B dan ada D ya. Dari B ke F, dari D ke F. Berarti otomatis ada B dan D. Dan tapi jangan lupa B plus D plus error 4. Begitu juga E. Dan seterusnya. Lah baru langkah 2. Masukkan koefisien jalurnya untuk melengkapi persamaan jalurnya. Oke, A persamaan koefisiennya adalah P1, ya kan? P1. Berarti otomatis C di sini adalah P1A ditambah error 1 dan seterusnya, oke? Nah, saya mau beri contoh nih. Sebentar. Nah, ini sudah mulai apa langkah-langkahnya ya. Nah, lalu sebelumnya nanti saya akan kasih beberapa contoh tugasnya, kalian bikin persamaannya ya. Dan itu tugasnya individu bukan kelompok kalau persamaannya. Jadi kalian upload dulu ya. Sebelumnya nanti saya share aja di Google Classroom kalau untuk tugas individunya, tapi saya lanjutkan dulu. Asumsi yang harus dipatuhi ya, dipatuhi ketika kita melakukan analisis PET. Yang pertama, sampel besar ya, minimal 100 ya. Sebaiknya begitu. Lalu datanya itu harus data skala interval atau rasio atau skala ordinal yang diintervalkan. Tidak boleh berskala nominal atau ordinal. Tidak boleh ya. Lalu hubungan suatu variabel dengan variabel lain yang ditandai dengan anak panah ya harus memiliki teori yang kuat. Lah ini nomor 3 ini yang harus kalian pahami. Tidak serta-merta kalian bikin X itu mempengaruhi Y kok gitu. Tapi nggak ada teorinya gitu. Kalian nggak bisa. Dan teori itu kalau S1 memang tidak dibutuhkan keterbaruan ya, novelty-nya tidak terlalu ditekankan. Tapi akan jauh lebih baik jika kalian ketika nanti skripsi pun kalian seharusnya punya novelty gitu loh. Novelty itu gimana caranya? Ya kalau saran saya coba ikut-ikut penelitian dosen dan mungkin dari kerangka yang besar yang dimiliki oleh dosen, misalnya X-nya ada 6, Y-nya ada 4, terus Z-nya ada 2 atau berapa, kalian bisa ngambil
satu teori saja, satu kerangka kecil saja yang untuk skripsinya kalian. Sebenarnya itu jalan yang lebih mudah, karena apa? Memperoleh data penelitian itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Kalau misalkan kalian bisa join riset sama dosen tuh enak gitu, karena hemat biaya, ya hemat ongkos, kalian juga dapat pembimbingan yang lebih intensif gitu. Kalau saran saya begitu. Dan mulailah sekarang kalau misalkan memang mau mulai dari sekarang nih ngobrol-ngobrol sama dosennya, siapa tahu bisa membantu penelitian dosennya gitu. Sembari kalian juga bisa mengerjakan skripsinya kalian. Nah, seperti saya nih, saya ada target beberapa penelitian keuangan gitu. Kalau misalkan ada yang ngambil keuangan, monggo. Jadi nanti kita bisa join riset gitu, nggak ada masalah. Lalu tahapan penting ya dalam analisis, lihat contoh gambar. Kalau misalkan kalian lihat, kita harus menentukan koefisien-koefisiennya dulu. Itu kalian harus tahu. Yang pertama koefisien regresi, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya. Itu yang tadi kita ceritakan. Udah gitu ada koefisien probabilitas. Ya ini signifikan 1, signifikan 2, signifikan 3. Dan juga ada koefisien R-square. Ya, R-square itu dari persamaan 1 dan 2. Yaitu kalau misalnya kita bisa dilihat itu pasti menempel di endogennya ya. Di endogennya pasti ada R-square 1 dan R-square 2. Lalu ada koefisien jalur dengan residualnya, yaitu kalau misalkan kita bisa lihat PE1 sama dengan akar dari 1 min R atau R square kuadrat dan atau PE2 karena endogennya ada 2, bahwa sama dengan akar dari 1 min R square kuadrat. Lalu menguji hipotesis. Ya, pengujian hipotesis juga ada beberapa. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini ada pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total effect. Dan kita nanti akan lakukan itu ya. Pengaruh langsung atau direct effect X1 terhadap X2 itu pasti adalah P1 ya. P1 yang di sini atau signifikan, nilainya adalah signifikan 1 dan akan berpengaruh jika signifikannya dikurangi, akan signifikan jika signifikannya di bawah dari 0,05. Begitu juga X1 terhadap Y yakni P2, X2 terhadap Y yakni P3 akan menjadi signifikan jika signifikansinya di bawah dari 0,05. Oke. Dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect itu X1 terhadap Y melalui X2, di mana X2 itu ada intervening jika, jadi kalau misalkan kita bisa lihat akan signifikan jika atau X2 ini menjadi variabel, betul-betul menjadi variabel intervening jika P1 dikali P3 itu nilainya lebih besar daripada P2. Nah, lalu pengaruh total efek. Pengaruh total atau total efek itu adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, atau kita bisa sampaikan dengan begini. P2 ditambah dalam kurung P1 dikalikan P3 atau ya koefisien regresinya ya. Oke. Selanjutnya contoh analisis data. Nih, contoh aja ya. Ini sebenarnya ini nanti akan saya edit sedikit. Saya akan tambahin X2-nya sebentar ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya sedikit edit. Oke. Ini misalkan kita contoh analisis data seperti ini ya. Ada X1 dan X2 di mana X1 adalah pelayanan dan X2 adalah citra perusahaan. Di mana, ini mohon maaf nih, salah ketik nih. Ini adalah Y, itu, ini adalah Z begitu ya. Oke, di mana Y-nya adalah kepuasan pelanggan dan Z-nya adalah loyalitas pelanggan. Dari kerangka konsep seperti ini, ada beberapa judul yang bisa kalian pilih. Misalkan pengaruh pelayanan, janji perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Atau kalau misalkan mau ditulis lagi, yang lainnya adalah pengaruh pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ada lainnya adalah pengaruh pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening.
Atau juga ada kalimat yang lain adalah pengaruh pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Seperti itu. Oke, melanjutkan lagi. Nah, ini saya punya data ya dari X1, X2 dan Y dan Z ya kan. Nanti akan saya kirim juga di Google Classroom. Ini saya capture aja. Kalau kita lihat datanya, coba saya share screen datanya. Bentar. Ini dia. Nah, ini kuesioner ya. Jadi bentuknya kayak kuesioner. Apakah hanya untuk kuesioner pemasaran atau SDM saja yang bisa diintervalkan 1-5 gitu? Tidak juga, bahwa banyak juga penelitian dengan subjek keuangan yang sebentar. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat keuangan pun juga bisa gitu. Untuk kuesioner misalkan kalian meneliti tentang perilaku keuangan misalkan. Nah, ini untuk variabel X1 ya. Variabel X1, lalu ini variabel X2 ada X11 sampai X16, ada 6 pertanyaan begitu gambarnya begitu ya. Kalian harus bisa membaca ini. Lalu ada variabel X2 di mana ada X2.1 sampai X2.8, berarti ada 8 pertanyaan. Lalu variabel Y-nya ada 9 pertanyaan di sini. Ya, ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan di sini. Ada Y1 sampai Y11 sampai Y19. Gitu. Lalu ada variabel Z ya, di mana juga ada Z11 sampai Z19. Tapi bukan ini yang kalian gunakan, tapi totalnya ya, ketika kita menggunakan kalian dengan gambar kerangka konsep yang seperti tadi, itu langsung di totalnya saja. Nah, lalu kita total semuanya seperti ini. Ini nanti akan saya share. Ini ada 100 ya. Saya akan share ke kalian. Gitu di GCR. Lalu akan kalian lakukan analisis PET ya menggunakan SPSS. Ini sementara akan saya pandu. Jadi nanti tugas kalian untuk tugas kelompoknya selain tugas individu yang nanti akan saya share juga, tugas kelompoknya adalah kalian membuat recording persis seperti saya ya. Setiap kelompok seperti presentasi menjelaskan bagaimana sih melakukan tahapan-tahapan. Tidak hanya satu orang, kelompoknya ada 2-3 kan, jadi otomatis gantian. Siapa yang akan menjelaskan tahap 1, lalu ke tahap 2, lalu ke tahap 3, dan sebagainya, siapa yang menjelaskan interpretasi, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi tidak perlu berkumpul di satu Zoom, kalian bisa ketemu di Zoom kalian, dan waktunya maksimal 30 menit, saya pikir juga tidak lebih dari 30 menit, kan bisa buat itu. Begitu. Oke. Selanjutnya, saya stop share, saya share yang lanjutannya. Itu ya. Nah, lalu bagaimana tahapannya? Oke, nanti kalian download dulu ya, datanya di mana? Datanya download dulu di GCR. Saya akan share datanya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar. Kita lanjut ke part selanjutnya tentang bagaimana mengolah data tersebut. Terima kasih untuk di part yang pertama ini. Kita ketemu di part yang kedua. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.